Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kali ini kisah tentang perempuan muda Yufi, 35 tahun. Menikah saat usianya 15 tahun, tapi pernikahannya hanya seumur jagung. Setelah bercerai dari suaminya, Yufi bekerja sebagai biduan organ tunggal dan sering pergi bernyanyi ke luar kampung. Suatu malam, seorang laki-laki bernama Bogel memperhatikan Yufi bernyanyi di sebuah acara pesta di kampungnya. Bogel adalah laki-laki sudah beristri dengan 3 anak yang tinggal satu kampung dengan Yufi. Bogel menikmati suara merdu Yufi di antara gelas-gelas berisi minuman keras dan senda gurau bersama teman-temannya. Bogel merasa berada di surga dunia. Katanya sih Bogel menjadi pemborong proyek, makanya Bogel banyak uang. Dan setiap pulang kampung bikin pesta miras bersama kawan-kawannya. Dan Bogel yang jadi bandarnya. Setelah pertemuan pertama dan mendengar suara merdu Yufi, Bogel mabuk kepayang, jatuh cinta pada Yufi. Dia mencari informasi tentang keberadaan Yufi dan akhirnya dia tahu kalau Yufi seorang janda muda, sangat muda, 15 tahun dan belum punya anak. Bogel menugaskan seseorang menyampaikan pesan untuk bertemu dengan Yufi. Rencana itu berhasil. Bogel bertemu Yufi di sebuah tempat romantis. Bogel tebar pesona, merayu, memuja-muji, menjerat hati Yufi. Setelah pertemuan demi pertemuan dengan Yufi, akhirnya Bogel berhasil membawa lari Yufi dari kampungnya, pergi entah kemana. Keluarga Yufi kalang kabut, khawatir anak perempuan mereka hamil karena pergi bersama laki-laki yang sudah beristri. Mereka mencari Yufi dan Bogel dan segera menemukan mereka 3 hari kemudian. Seperti biasa, jalan keluar yang dipilih adalah menikahkan mereka berdua. Nikah siri lama, itu yang paling aman. Itu juga yang sebetulnya direncanakan Bogel. Senang hatinya bisa menikahi Yufi tanpa repot. Buaya. Sementara itu, kabar tentang hubungan Yufi dengan Bogel didengar oleh istri sahnya. Istri Bogel bekerja sebagai karyawan di perkebunan sawit milik BUMN, sementara Bogel sering merantau keluar Sumatera. Istrinya lalu melakukan pengintaian ke rumah Yufi, lalu mendatanginya, dilabraknya si Yufi. Dia mendapati Bogel ada di situ. Istri Bogel sangat marah kepada Yufi. Tapi Bogel malah melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri di depan Yufi dan keluarganya. Dengan kasar, Bogel menyeret istrinya pulang ke rumah mereka. Sebulan kemudian, Bogel menceraikan istri pertamanya, meninggalkan 3 anaknya, dan memilih Yufi, istri keduanya.
Bogel kemudian membangun rumah di tanah milik orang tua Yufi, beternak kambing, mengupah orang, mencari rumput untuk pakan kambingnya, membeli sepeda motor untuk Yufi, hingga membeli peralatan organ tunggal baru untuk Yufi. Sejak itu ditetapkan peraturan bahwa Yufi tidak boleh pergi kemana-mana tanpa seizin Bogel, meskipun Bogel sedang di perantauan sana. Jangan abang dengar ya, adik pigi-pigi lagi nyanyi. Kalau mau nyanyi, di rumah aja. Nyanyi sepuasmu. Tuh, ada organ tunggal baru udah abang beli. Ada pemain musik yang abang bayar. Pokoknya, tugas adik ngurus rumah tangga dan melayani kebutuhan abang sebagai suamimu. Jangan cari masalah sama abang, ya? Begitu pesan Bogel setiap kali pada Yufi. 1 tahun kemudian, Yufi melahirkan anak pertama. Perangai buruk Bogel mulai terasa. Mulai bicara kasar, membentak dan memaki, bahkan Bogel berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Yufi di depan ibu mertuanya. Tapi Yufi menganggap itu wajar saja karena suaminya capek bekerja. Apalagi setelah melakukan kekerasan, Bogel akan meminta maaf pada Yufi dan Yufi dengan senang hati memaafkannya. Begitulah rumah tangga mereka hingga Yufi memiliki 3 orang anak. Suatu hari, Bogel kaget dan merasa tertantang ketika kepala desa bersama Babin Kamtipmas atau polisi desa mendatangi rumahnya. Selama ini gak ada orang yang berani menegurnya, Mak. Ketika di rumahnya, Bogel dan kawan-kawannya berkumpul melakukan pesta miras, pesta minuman keras. Diiringi musik keyboard, organ tunggal dengan suara keras memekakkan telinga. Bahkan hingga tengah malam gak ada orang yang berani menegurnya. Tapi kali ini, kepala desa bersama polisi desa datang memberi peringatan. Katanya ada laporan warga yang keberatan dengan suara organ tunggal hingga tengah malam setiap kali Bogel pulang. Bogel manggut-manggut, Mak, minta maaf dia, tapi dia tahu siapa yang berani melaporkannya. Hingga teman Bogel malam itu satu persatu pamit pulang. Bogel malu pada teman-temannya. Keesokan harinya, Bogel mendatangi tetangga yang telah melaporkan dirinya kepada kades dan polisi desa. Bogel marah karena tetangganya kok nggak bicara langsung aja sama dia. Terjadi keributan dengan tetangga, adu mulut, Mak. Tapi tampaknya tetangganya nggak peduli dengan kemarahan Bogel karena di rumahnya ada orang tua yang sedang sakit, nggak bisa istirahat karena suara bising organ tunggal yang dimainkan Bogel hingga tengah malam. Tetangganya menuntut Bogel untuk punya toleransi, punya rasa simpati terhadap tetangga sendiri yang sedang sakit. Begitulah, Bogel pulang dengan hati dongkol. Kalah berdebat dia, Mak. Beberapa waktu kemudian, Yufi memperhatikan ada perubahan dari suaminya. Biasanya, Bogel pulang sebulan sekali atau seminggu sekali. Sekarang pulang kerja tiap hari. Belakangan, Bogel juga pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Yufi menanyakan kepada Bogel, apa yang terjadi? Tapi Bogel malah marah-marah, Mak. Dia bilang, kalaupun dia ceritakan, Yufi nggak bakalan ngerti. Dan Bogel nggak suka urusan pekerjaannya dibahas-bahas oleh Yufi.
Jadi kan Mak, sebetulnya si Yufi itu nggak tahu apa pekerjaan Bogel selama ini, di mana dia kerja, berapa gajinya, nggak pernah tahu dia. Kalau Yufi berani-berani tanya, pengen tahu, kena semprot lah dia sama si Bogel. Nggak berani makanya dia. Nasib si Yufi ini ya. Sebulan kemudian, Bogel malah nggak pulang seperti biasa. Yufi menghubungi Bogel melalui panggilan telepon, tapi nomornya nggak aktif. Yufi juga menghubungi nomor teman-teman Bogel, tapi mereka semua nggak tahu kemana Bogel. Hingga suatu malam, datang 2 orang polisi ke rumah Yufi, dan polisi itu mengatakan Bogel ditangkap polisi karena kasus narkoba. Kata polisi, berkas-berkas si Bogel sedang dibereskan agar kasusnya segera disidangkan. Yufi kaget Mak, terhenyak, terhempas. Gak tahu dia harus berbuat apa untuk menolong suaminya. Oknum polisi itu mengatakan kalau Yufi ingin membantu suaminya, sediakan saja ucapan terima kasih dan mereka akan membantu membereskan berkas suaminya agar segera disidangkan. Kayak gitu katanya. Dengan cepat, Yufi menyerahkan amplop coklat berisi uang kepada oknum polisi tersebut. Itu yang dipahaminya. Dengan uang itu, Yufi berharap polisi membantu suaminya segera keluar dari penjara. Kemudian pagi-pagi sekali, Yufi berangkat menjenguk Bogel di penjara. Yufi menceritakan pada Bogel tentang 2 oknum polisi yang datang dan meminta ucapan terima kasih dengan janji akan membereskan kasus Bogel lebih cepat. Bogel bilang, jual saja semua harta yang ada, jadikan duit, serahkan sama polisi, jika itu bisa mempercepat dirinya keluar dari penjara. Satu lagi pesan Bogel untuk Yufi. Yufi harus selalu menjenguknya di penjara dan jangan main laki-laki di luar sana. Bogel mengatakan hal itu bukan dengan nada sayang Mak, tapi dengan ancaman. Hampir setahun sejak Bogel mendekam di penjara, gak banyak yang bisa dilakukan Yufi untuk membantu suaminya itu agar segera keluar dari penjara. Uang yang diserahkannya ke oknum polisi nampaknya gak berpengaruh apa-apa. Belakangan, ketika Yufi mengunjungi Bogel di penjara, dia malah gak menemukan suaminya ada di sana. Kata polisi yang sedang bertugas, Bogel sudah dipindahkan ke penjara di kota lain dan Yufi gak boleh menjenguknya. Entahlah, betul atau enggak, Yufi gak ngerti. Yufi pulang dengan hati hampa, gak tahu harus bagaimana. Begitulah Mak, Yufi memang gak ngerti dunia di luar rumahnya. Sepanjang hidupnya, perempuan muda itu, Yufi hanya tahu mengurus rumah tangga, mengurus anak, melayani suami, dan bernyanyi. Gak ada pengetahuan lain yang dia miliki. Sekolah enggak. Karena sudah gak ada lagi uang belanja dari Bogel, beberapa benda berharga di rumahnya satu persatu mulai terjual. Mulai dari kambing, sepeda motor, bahkan batu bata yang rencananya mau dipakai bikin pagar tembok rumahnya sudah dijual kepada tetangga. Yufi nggak tahu harus bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangganya. Dia nggak ngerti mengatasi segalanya. Dia nggak punya pengetahuan, nggak punya keterampilan untuk itu. Entahlah Mak, apa yang akan terjadi nanti kalau Bogel keluar dari penjara dan pulang. Yufi nggak punya bayangan. Dia bahkan nggak berani membayangkannya.
Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.